Di titik apa lu ngerasa memerlukan me time? Sebagai ibu kan kita pasti prioritasnya mikirin rumah, mikirin anak-anak, mikirin suami. Tapi kan kita mesti mikirin diri kita sendiri juga, ya nggak sih? Iya dong. Sejak gue udah punya mbak nih, si Mbak Iso ini, tuh Yaya tuh udah nyaman main sama dia. Nah itu tuh gue bisa jadi punya me time. Hai Sweet Moms, balik lagi nih bareng Mom Sweet Moms hari ini minus Eca ya. Tapi karena suaminya sakit. Iya, makanya. Tapi kita tetap mau bahas sesuatu. Nah hari ini kita mau bahas sebagai ibu banyak banget yang harus dikerjain ya ternyata. Bukan lagi. Mau ibu bekerja, mau ibu gak kerja gitu ya. Ibu gak kerja juga banyak banget ya diurusin di rumah. Apalagi sekarang banyak ibu-ibu tuh yang memilih untuk gak punya ART kan di rumah kan. Mau ngurusin semuanya sendiri. Waduh udah deh tuh dari pagi ketemu pagi lagi kayaknya kerjaan gak bakalan beres kan. Nah yang perlu dibahas juga selain semua tanggung jawab yang banyak itu kan sebagai ibu kan kita pasti prioritasnya mikirin rumah, mikirin anak-anak, mikirin suami. Tapi kan kita mesti mikirin diri kita sendiri juga, ya nggak sih? Iya dong. Iya kan? Makanya, biar tetap eling. Iya, betul. Biar tetap waras. Setuju. Makanya banyak banget juga sekarang pakar yang bahas tentang me time. Ibu-ibu tuh suka bersalah kalau punya me time, ya nggak sih? Nah, pasti ada ibu-ibu merasa bersalah. Kalau lo enggak ya? Me time? Enggak, mungkin anaknya masih kecil-kecil gue rasa. Kalau mungkin merasa bersalah karena anaknya masih kecil. Mungkin ya. Cuma nggak tahu ya. Kenapa dia merasa bersalah? Mungkin karena kelamaan kali me time ya, berhari-hari liburan keluar kota. Mungkin dia punya perasaan bersalah kayak emang me time iya harusnya kan? berapa hari? Nggak pernah 3 hari. Banyak juga, rebusannya nih. banyak juga orang yang mikir me time tuh kayak ke salon 3 jam atau bahkan ke Bali 3 hari gitu. Beda-beda ya. Sesuai kebutuhan. Iya, makanya gue bilang yang merasa bersalah itu mungkin karena dia memilih me time-nya keluar kota. Sebulan. Itu namanya sebulan dijemput aja dulu. Kan katanya emang ibu itu penting harus punya me time untuk supaya balance semuanya ya kan, antara tanggung jawab kita sebagai ibu ngurus keluarga, abis itu juga sama kebutuhan pribadi. Ngomongin soal me time ya, lucu deh, gue tiba-tiba teringat sama teman gue. Teman gue itu sama suaminya dalam setahun dikasih cuti 12 hari. Lucu. Jadi ibu, jadi istri. Makanya jadi me time-nya dia jadi terserah lo pakai buat apa. Istilahnya cuti gitu ya. Quote unquote cuti gitu loh. Lucu Jadi pakai orang kantor sebulan satu. Jatah. Setahun itu kan 12 bulan. Iya. Jadi dia tuh punya dikasih waktu 12 hari. Dalam Dalam kesepakatan dia bilang pokoknya sama suaminya, dia pokoknya ya udah gue ngambil cuti ya 12 hari untuk me time. Jadi terserah lo mau pakai bablasin 12 hari sekaligus, mau pergi mana gitu. Atau lo mau pakai sebulan sekali gitu. Jadi waktu itu setiap Itu udah termasuk kalau misalnya dia ketemu temen atau arisan tuh udah termasuk itu belum? Kayaknya apa di luar ya, itu? pokoknya jadi dia bilang, tapi dia pernah pas lagi pergi, gue punya hari ini gue lagi ngambil cuti nih, jadi gue lucu seharian. banget. Gitu, bisa seharian. Dia Suami ini gitu. minta jatah cuti juga gak sih? Enggak. Gitu. Enggak ya? Enggak. Oh jadi hanya untuk ceweknya ya? Untuk dia dikasih pokoknya, yaudahlah istilahnya quote unquote cuti gitu loh. Lo gak usah pusing mikirin Mbak aja ada cutinya loh. Iya sih. Masa Iya, kamu benar ada cutinya. mikirin lo di rumah masak apa sih, anak ini ngapain, apa segala macam. Jadi lo sehari itu dia pernah buat tuh lucu deh jadi gitu. Aduh gue hari ini cuti. Gue bingung, cuti. Lo kan gak ngantor. Iya, gue tuh sama laki gue punya kesepakatan dalam setahun gue punya 12 hari cuti. Lucu banget. Sebenarnya sih mungkin realisasinya nggak ada beda dengan orang-orang yang dapat me time, dapat izin ya dari suaminya untuk sayang aku hari ini mau kesini ya, tapi aku kayaknya seharian. Mungkin bahasannya lebih beda, tapi cewek tuh merasa lebih direspekin dengan kamu boleh ambil cuti. Itu kan kayak Bener ya, kenapa ya? Gue juga ngerasa kayak diapresiasi gitu loh. Karena temen gue tuh masak, terus udah gitu antar jemput anak. Jadi dia bener-bener hari ini gue bebas, gue gak perlu mikirin di rumah mau masak apa. Jadi dia bebas tugas. Nah tuh pada saat dia cuti yang tugas itu siapa semua yang ngambil handle? Yang gak tahu pasti dinegoin ya sama suaminya, aku siapin Gojek deh, beli aja semua. Dia udah mikir sih, mungkin besok kali gue kan gak akan ini, jadi nyuruh mbak yang masak. Iya. Terus yang antar jemput anak tuh waktu itu akhirnya
tantenya apa ibunya. Jadi Iya. Jadi udah dipikirin solusinya nggak lepas tanggung jawab anyway. Cuman terus gue nanya terus karena buat gue nih lucu ya gitu kan ya, cuti. Terus lo gimana rasanya kalau lo lagi cuti? Enak sih, gue bisa mikirin diri gue sendiri, gue nggak pusing di rumah anak gue udah makan apa enggak. Jadi dalam sehari dia bisa jadi egois, quote unquote, egois untuk diri gue aja sendiri. Dia main seharian pergi. Aduh lucu ini banget. unik sih. Lucu deh. Tapi ini sebenarnya menurut gue solusi ya, apalagi buat ibu rumah tangga yang full kayak gitu bener. Karena serba salah. Ini kan kepala orang beda-beda, mertuanya kepalanya beda, ibunya kepalanya beda, suaminya kepalanya beda, dia kepalanya beda juga. Buat dia mungkin libur 3 hari buat dia sebentar lah, di seorang setahun gua ngurusin rumah, masa libur 3 hari dibilang lama. Cuma mungkin buat mertuanya misalnya, dia pergi 3 hari nggak sama iya kan istri nggak sama suaminya sama anaknya. Cuma kalau udah disepakatin bersama, tandanya kan semua udah satu kepala. Dia emang punya jatah cuti 12 hari, lucu loh itu. Tapi tadi perlu pertanyaan mendasar, di titik apa lo ngerasa memerlukan me time? Me time lo apa dulu sebentar sebelum ke itu dulu? Nah, me time ini bisa jadi beda-beda. Itu juga mau gue tanyain sih sama kalian. Kalian tuh me time di kepala kalian tuh kayak apa? Kalau gue sih me time tuh satu hal yang perlu dilakuin setiap hari dan gak perlu ribet banget. Misalnya gak perlu arisan ke spa atau ke salon, gak perlu keluar rumah gitu loh. Jadi buat gue istirahat tuh selain si tidur 8 jam itu, syukur-syukur kalau bisa ya kan. Harus, itu kan istirahatnya buat fisik ya, buat kesehatan fisik. Nah, kalau me time ini kan sebenarnya istirahat juga, tapi buat kesehatan mental. Gue perlu dilakuin tiap hari. Sebenarnya nggak perlu lama-lama sih, apalagi buat gue yang punya 2 balita ya. Ya bisa 15 menit atau setengah jam aja tuh udah me time banget gitu buat gue. Gue selalu cari cara gimana caranya supaya itu tuh sederhana dan bisa dilakuin di mana aja. Kayak misalnya dulu zaman anak gue bayi-bayi banget ya kan, si Numa sama Balin ini kan bedanya cuma setahun. Waktu Numa 2 tahun, Balin setahun. Waktu Numa setahun, Balin masih newborn kan. Aduh boro-boro itu kan gantian nyusu itu anak berdua. Akhirnya buat gue bisa mandi tanpa digedor-gedor pintunya sama Numa aja tuh udah bisa me time gitu, nggak buru-buru gitu loh mandinya. Bisa gue mandi pelan-pelan, habis itu gue bisa pakai lotion, habis itu gue pakai skincare tanpa dicariin sama Numa tuh udah me time banget buat gue. Itu tuh gue, itu waktu luang kayak gitu tuh gue nikmatin. Sebenarnya kalau kita lewatin begitu aja nggak mindful, itu cuma jadi kegiatan mandi. Cuma kan benar juga sih. Kalau pada saat itu tuh gue ngerasa mandi aja tuh waktu gue privilege ya. Ngerti gak? Jadi hal kecil yang sangat istimewa. Apalagi waktu itu kan pandemi ya, jadi semua anak di rumah aja, semua anak pasti bun. Jadi gue minta izin tuh sama laki gue, sayang boleh nggak aku pengen banget nih mandi, nggak digangguin, nggak digedor-gedor sama anak-anak. Kamu jagain ya anak-anak sampai aku selesai mandi, kayaknya gitu aja udah seneng. Atau makan dengan enak, gue rasain, gue nikmatin tanpa diburu-buru anak gue mau nyusu. Itu tuh buat gue tuh waktu itu tuh udah bintang banget. Nah sekarang serupa lah, tapi mungkin durasinya bisa agak panjang karena Numa sama Balin udah gede. Bisa gue nonton Netflix, bisa gue baca buku, pokoknya apa aja yang gue kerjain sendiri di rumah aja. Kalau ada waktu luang ya pasti gue juga pengen ya tetap ke salon misalnya, ke spa, tapi ya itu bonus lah ya. Cuma me time tiap hari tuh yang perlu dirawat kata gue sih. Iya benar-benar. Lo me time-nya apa? Sama sih kayak Monja, gue kayaknya tiap hari pasti ada me time. Karena anak-anak udah cukup paham gitu loh. Kalau misalnya bunda memang lagi pengen sendiri di kamar, ngapain ngelakuin apapun yang gue mau gitu loh. Di kamar aja buat gue kayak rebahan gitu ya, itu udah me time gitu loh. Jadi nggak muluk-muluk kayak yang gue pokoknya me time harus harian tidak diganggu. Enggak, sebenarnya cuma sejam 2 jam aja. Itu tuh setiap hari pasti harus ada. Dan butuh ada komunikasi sama suami ya. Beda-beda tipe suami kan. Ada suami yang memang kadang-kadang bunda, sama bunda, bilang bunda, tanya bunda, apa-apa bunda gitu kan. Tapi kalau misalnya suaminya juga udah tahu bahwa jangan dong bunda capek, bunda lagi tidur, jangan diganggu, bunda lagi pengen ini, udah sama papa atau mbak atau apa segala macam. Itu tuh sangat support banget, berharga banget untuk
istrinya bisa punya me time gitu. Iya. Lu Noli masih punya nakea yang minta ganti mama? Supaya mamanya Boleh kata dari main mama. Gue sejak punya si mbaknya sekarang sih itu baru berasa banget bisa me time. Karena kan dulu kan megang kan. Sampai dia berapa tahun megang sendiri kan. Jadi mandi, makan, apa sampai ke toilet aja gue angkat tuh dia kan. Jadi emang bener-bener nggak ketemu yang cocok sih pada itu. Jadi bolak-balik. Jadi akhirnya ya udah semua gue pegang sendiri. Nah semenjak gue udah punya mbak nih, si Mbak Iso ini, tuh Yaya tuh udah nyaman main sama dia. Nah itu tuh gue bisa jadi punya me time. Ini sekarang lagi me time sebenarnya. Kayak ketemu kita lagi gini kayak kerja tuh jadinya me time. Kayak kemarin juga pergi sama Nau tuh, walaupun sama Nau kan, tapi kan kita pergi keluar kota, tapi kan gue lagi terlepas dari pekerjaan di rumah. Karena kan di rumah kadang-kadang gue juga ngurusin kerjaannya anak-anak juga gitu loh. Walaupun gue sendiri kadang-kadang mbak ini tuh jadi mikirin juga tuh maksudnya bukan buat diri gue lagi gitu. Balik juga tetap harus ngurusin kerjaan anak atau apalah gitu. Cuman ya kayak sama kayak Monce, misalnya kayak gue skincarean aja tuh. Misalkan gue biasanya sebelum tidur baru skincarean. Itu tuh bisa setengah jam sendiri tuh buat gue tuh nikmat banget. Walaupun lagi gue yang kamu ngapain lama banget nih ya udah nangis. Boleh nggak kamu dulu yang klonin gitu. Misalnya karena kan nggak tahu ya itu sesuatu hal yang misalnya gue kayak ngapain kayak nge-scrub muka apa tuh udah bikin gue seneng gitu. Karena emang kita kayaknya tipe istri yang kayaknya nggak yang kelayapan nggak sih? Nggak pergi yang kelayapan yang nggak jelas gitu loh kita kan. Kemarin tuh gue sebenarnya pas banget nih pembahasan ini sebenarnya ya. Karena kemarin tuh gue baru aja ada podcast gitu sama Mbak Irma. Mbak Irma kan psikolog ya. Terus ini tentang me time juga. Terus gue ditanya juga me time-nya apa gitu. Gue tuh me time-nya tuh sebenarnya gue seneng tidur. Cuma satu lagi tuh mandi sebenarnya. Terus gue kan cerita, ya aku sih mandi nggak diganggu anak-anak aja udah seneng mbak. Kayaknya aku ngerasain gitu loh begitu. Habis sabunan terus disiram air badan gue tuh kotorannya tuh luruh bersama air tuh kayaknya beban hidup gue tuh jadi ikut luruh gitu. Terus si Mbak Irma bilang itu padahal gue emang ya udah ngerasanya begitu aja gitu. Terus Mbak Irma bilang itu kegiatan mandi yang terapatik katanya gitu. Jadi sekalian bisa terapi karena lo bukan cuma sekedar mandi gosok abis itu udah ternyata dengan ngebayangin itu tuh bisa sekalian terapi. Jadi mandinya diresapi. Iya. Dan itu kayak video klip gitu ya. Iya benar. Ya kayak lo minum teh, kalau lo minum teh karena aus blek cuma menghilangkan aus lo doang kan. Tapi kalau lo tuh sambil lo cium baunya, terus ternyata lo seneng hatinya karena lo suka sama bau tehnya misalnya, terus lo minum, terus lo jadi happy abis lo minum teh itu, akhirnya jadi beda nggak sekedar ngilangin aus. Jadi tergantung kegiatan itu tuh lo nikmatin apa enggak, terus bikin lo happy apa enggak gitu. Padahal kayak kegiatannya hari-hari aja. Sama masa pandemi sih itu parah sih. Itu cuma itu lo menghibur diri lo gimana? Kalau gue sih ya itu masuk keranjang kuning ya. Itu beli yang 5.000 bisa jadi benar. Beli yang 5.000 itu bikin hati udah happy banget. Gue nggak ngerti deh. Maksudnya nggak harus beli yang mahal. Kalau habis itu nggak udah nggak punya waktu buat me time lagi, jadi itu tuh jadi me time. Itu jadi me time. Jadi ada orang tuh kalau misal lagi burn out itu tuh dia pelampiasannya ke makan. Ada yang ke belanja. Lo ke belanja berarti gue ya. Kayak dari jam ada yang liburan. Gue belanja. Kalau gue liburan. Kalau gue liburan. Tapi kalian tuh gue juga liburan kalau ngomongin burnoutnya pas lagi apa sih? Pas lagi gimana gitu? Lagi hektik kalau gue ya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin me time, di gue tuh bingung sekarang. Gue nggak punya waktu buat gak me time. Sumpah gue udah bosen me time, tau gak lo? Itu kalau ngomong ibarat kata lo pada pakai skincare diresapi, gue skincare udah gue resapi, udah gue hapus, gue pakai lagi aja. Anaknya udah gede-gede. Berarti lo nih, lo masuk kerja lagi, lo tapi gue ngerasa kalau me time-nya gue tuh emang sebenarnya sih cukup dengan tiduran. Cuma sekarang tuh akhirnya gue kebalik. Gue merindukan masa-masa kayak kenapa kita pernah share kan di Instagram Mom Sweet Moms kan. Me time-nya lo apa? Jawaban gue liburan. Karena di saat gue bersama anak-anak itu adalah waktunya gue. Sekarang jadi sekarang me time lo ya. Iya benar-benar adalah di saat gue bersama anak-anak. Iya. Gila lo. Iya. Gue segitu tersitanya ya. Iya. Ngerti gue. Sekarang paham. kondisinya kebalik malah. Kebalik banget. Kayak gini, lo kurang me time, mau gue bagi nggak?
Gue punya lebih nih gitu loh. Makanya waktu gue punya Numa, orang-orang kan, gue kan suka share di sosial media ya kebersamaan gue sama Numa. Terus orang-orang gini, kok bisa sabar banget sih Mbak, anaknya lagi nangis mbaknya sabar. Karena gue udah punya anak yang gede-gede. Jadi gue pernah juga waktu sebelum ada Numa, gue udah pernah juga ngerasain kayak Angie tuh. Iya kan? Duh nggak ada anak-anak di rumah, anak-anak pulangnya udah sore banget segala macam. Apalagi Angie sekarang anaknya di luar kota. Kebanyakan me time loh ya. Iya gitu. Iya jadi begitu punya anak tuh kayak ya ampun waktu-waktu ini gue bisa dapetin lagi. Makanya gue selalu share, yang selalu gue share tuh nikmatin kalau punya anak masih kecil tuh repot banget. Lu akan merindukan masa-masa itu nantinya. Gue udah burnout sama me time. Orang burnout sama kegiatan, gue burnout sama me time gitu. Gue mi lagi nih. Mi lagi. Panasnya sih. Iya. Jadi gue malah terbalik. Me time gue adalah di saat gue bersama anak-anak. Itu gue jadi kayak lebih merasa utuh. Iya. Makanya fase hidup tuh lucu ya, fasenya beda-beda ya. Me time itu berarti kayak healing diri kita sendiri nggak sih? Bikin senang diri kita sendiri gitu kali ya. Tapi balik lagi ya, kalau dulu di saat gue anak-anak masih kecil, gue tuh kan gue kayak Numa sama Balin kan, jaraknya cuma setahun di JJ makan. Jadi itu bener-bener kayak punya anak kembar tuh kan, semua dikerjainnya serentak di kota-kota besar gitu kan ya. Serentak di kota-kota Anda nih. Jadi satu sakit pasti satu sakit gitu kan ya. Satu orang ini juga begitu sama. Nah dulu tuh gue suka tiba-tiba colongan liburan sama laki gue. Iya gue tahu tuh. Gue tuh, tapi gue tuh senangnya sama laki gue juga perginya. Nggak sendiri juga Waktu itu gue nengokin adik gue lah, di Singapura lagi job training. Terus atau nggak gue nengokin ipar gue lah. Jadi pokoknya gue pergi berdua aja, atau kita nonton konser lah. Itu me time gue tuh sama laki gue tuh. Me time tapi beserta suami gitu ya. Iya, bahkan kadang-kadang gue suka staycation berdua sama laki gue. Tinggalin aja anak di rumah gitu. Jadi me time gue tuh. Sebenarnya kesimpulannya me time itu lo mau spend dengan cara apa dengan siapapun itu bebas-bebas aja, nggak melulu tentang diri kita yang gue mau sendiri, just leave me alone, pokoknya gue mau nggak ada yang mau ganggu, even suami nggak juga. Ternyata bisa dihabisin dihabiskan waktu tuh bareng sama pasangan ya. Karena kadang-kadang kerik-kerik juga kelamaan sendiri kayak aduh ajak siapa ya. Iya kerik-kerik sih. Once lo di mana? Gitu Jadi rasain gue sekarang. Iya kan. Iya. Tapi kalian masih burn out nggak selain Angie dengan anak-anak? Ini kan masih ada anak-anak yang kecil ya. Lo pada burn out nggak sih? Lo tuh masih pada punya anak-anak kecil tuh? Enggak sih, gue itu kapan makanya. ya gue terakhir mungkin karena ya. benar sih posisinya adalah di kita ini ya, di lo bertiga nih ya. Lo tuh pada punya anak kecilnya usianya jauh sama kakaknya. Jadi saat emang istilah tuh lo dikasih bonus round, lo tuh menikmati banget. Tapi tetap aja sih Ji, gue merasa gue tuh sabar banget orangnya. Sabar banget sama anak-anak. Tapi ada titik-titik di mana gue tuh merasa yang biasanya gue nggak marah, gue marah gitu. Terus gue kayak udah sana deh gitu tuh. Nah itu berarti gue kan kemarin sempet tuh begitu kan? Iya. Yang lo tiba-tiba sama semuanya gitu. lo nggak mau. Iya, gue nggak mau. Pokoknya aduh berisik. Gue tuh menikmati kebersamaan dengan anak-anak. Rumah sama Balin lagi berisik tuh gue menikmati. Tapi ada titik di mana gue kayaknya aduh kalian ini berisik banget sih, gue pengen sendiri gitu. Nah biasanya apa? Lagi burn out. Kayaknya sih karena biasanya gue lagi capek banget. Atau mungkin sebelumnya capek fisik ya? Fisik. Iya. Biasanya. Misalnya sebelumnya anak-anak lagi gantian sakit, terus gue jadinya istirahatnya jadi karena istirahat kurang sih. Iya benar. Mungkin ya emang lagi ada masalah yang berkepanjangan gitu yang bikin gue jadi mikir terus. Ya overthinking. Kayak gitu-gitu pokoknya lagi capek. Iya. Itu biasanya hal-hal kecilnya biasanya gue nggak marah, tuh gue jadi marah. Biasanya gue Iya. Gue biasanya kalau kurang tidur tuh udah tuh, gue pasti gampang burn out tuh. Parah. Gue tuh penganut emang cukup tidur. Iya. Kurang tidur dikit langsung darting ya. Wah, baby juga kayak gitu sih. Iya, gue juga kurang tidur, mau kurang makan, mau kurang duit. Ya, banyak. Tiga ya. Itu kayaknya semua orang deh. Itu kurang makan, kurang duit, sama kurang tidur. Iya betul. Jadi dijaga baik-baik ya Mams ya di rumah. Yang sering burn out apa biasanya? Sering burn out apa kapan burn out ya Mbak? Nggak tahu ya kalau apa ya, kalau gue tuh ngerasa baby tuh selalu melarang gue kebanyakan terima kerjaan. Karena dia mempelajari gue tuh orangnya kayak apa.
Oh gitu. Lo kebanyakan kerja burnout ya? Jadi kayak misalnya, sayang aku mau ini, dia tuh pasti banyak remnya. Karena dia tahu pelampiasan gue itu pasti akan ke baby, ke anak-anak. Berarti lo capek fisik. Gue capek fisik. Jadi, tapi lu banyak mau tapi kan? gue pengen gitu loh. Dia kan bikin jilbab, Iya. bikin Dia dia sejam dicas gitu capek. piyama lah, gitu kan. Nah, dia tuh suka ngerem-ngerem gue. Kenapa? Karena dia tahu efeknya akan dia. negatif ke keluarga dan ke baby. Jadi akhirnya dia tuh banyak ngingetin gue kayak, nggak usah lah, udahlah. Maksudnya yang bikin kamu happy aja. Yang kadang-kadang kamu capek, kamu istirahat, nggak juga nggak apa-apa gitu loh. Dia udah tahu karena ya makanya akhirnya gue sadar diri bahwa oh iya ya kayaknya gue suka nggak berpikir kapasitas diri gue gitu loh. Gue suka banyak maunya, gas-gas. Tapi akhirnya nanti di depannya anak-anak gue kena amuk. Baby kena Judesin. Karena capek, gitu, iya. di rumah. Jadinya nggak sehat. Makanya iya. akhirnya ya udahlah nggak usah ngoyo lah gitu loh. Maksudnya ngapain sih? Ya udah nggak apa-apa. Udah hari ini kamu pergi melulu. Udah santai di rumah apa segala macam. Karena dia tahu gue capek pasti di rumah bakalan panas membara. Nah, kalau Monce gampang nih, mandi, ya kan? Nah, lo semua tuh nyempetin untuk punya me time di tengah kesibukan lo semua tuh apa? Apalagi ini semua punya, lo sibuk syuting juga, Meska juga, makanya lo juga sibuk cari me ngurusin time yang anak-anak tidur, yang mandi, yang kira-kira bisa dilakuin tiap hari. Gue di kamar aja sendiri tuh misalnya kalau lagi Nakia lagi main di bawah itu menurut gue udah menjadikan tuh me time sih. Untuk nonton sebentar terus kan nggak lama dia naik, udah ngerti gak sih kalau gue sendiri kelamaan gue juga bingung. Iya bener. Yang penting tuh menurut gue adalah buat moms di rumah yang kadang-kadang suka bingung ngatur waktu kapan ya colongan gue untuk ngambil me time. Itu yang paling penting adalah jangan gengsi untuk delegasiin tugas. Iya, sama ngomong ngaku gitu loh kalau dulu deh, itu tuh susah tuh. Aku lagi capek banget deh, boleh nggak sih gitu hari ini misalnya yang nyiapin buka puasa Mbak aja deh gitu ya, atau kita jajan aja ya gitu. Kalau misalnya yang biasa masak rutin setiap hari gitu ya. Jadi gue tuh udah lewat masa-masa yang pengen banyak terlihat bekerja di rumah. Karena kan tiap ibu tuh perannya beda-beda ya. Kalau gue ngatur duit, terus ngatur pekerjaan ART di rumah, supir mengkoordinir semuanya, belum ngurusin bisnis gue segala macam, belum gue ngasih tahu baby ABC hari ini harus apa segala macam. Itu buat gue pekerjaan. Tapi ada ibu-ibu yang setiap hari gue bangun tidur gue nyiapin sarapan anak. Gue antar anak sekolah, jemput anak sekolah. Terus nyuci gitu ya. Tiap ibu tuh bentuknya beda-beda gitu loh. Jadi mana yang paling menguras dan perlu istirahat, please banget jeda deh. Kasih tahu buat hari ini nggak bisa apa segala macam. Delegasiin suami, manfaatin anak-anak yang udah pada besar, kasih tanggung jawab. Iya, betul. Kasih tahu bahwa bunda nih lagi capek loh nak, kakak tolong ya nak ya, bunda mau ini ya, please ya Louis tolong ternyata itu tuh nggak mudah men. Iya, banyak yang gengsi. Bukan, gue tuh pernah, emang ini sebenarnya naturally perempuan pasti pernah deh ngerasain ini. Mungkin karena perempuan tuh ngerasa tanggung jawab urusan rumah. Iya. Gue awal punya anak sih, awal punya anak tuh gue ngerasa gue harus jadi ibu yang sempurna, gue harus jadi superwoman, semua harus gue kerjain sendiri, gue nggak mau ada mbak, nggak mau ada suster, anak harus gue inin sendiri. Pokoknya kalaupun gue lagi capek, anak gue misalnya pagi harus dijemur, padahal tuh anak tidur gitu ya, itu harus gue yang jemur. Padahal kan maksudnya ya kalau misalnya ada orang, misalnya laki gue belum berangkat kerja, minta tolong jemurin, gue tidur sebentar kan bisa ya sebenarnya. Cuma guenya aja yang ngotot, pengennya semuanya tuh gue yang ngerjain. Ada tuh masanya kayak gitu, gue pengen jadi superwoman, pokoknya yang terbaik buat anak-anak. Tapi ternyata emang gak bisa, ya jadi malah jadi burnout. Tadi kan balik lagi sama pertanyaan Meisha yang pertama kan, kenapa mesti merasa bersalah kalau me time. Nah ibu-ibu kayak gitu termasuk waktu itu gue tuh ngerasa bersalah banget kalau gue istirahat. Iya. Gue juga tuh kan dulu kan ada masanya di mana anak-anak gue jemput terus kan setiap hari. Karena gue capek karena emang lagi banyak kerjaan. Terus laki gue bilang udah nggak apa-apa lagi anak-anak sama supir aja, kamu nggak usah ikut jemput. Gak mau. Merasa bahwa nggak bisa gitu. Itu kan gue harusnya saatnya gue gitu loh. Oke. Gue bisa terima masalah itu, cuma kayaknya Ji, kenapa pada saat kita di momen titik itu
itu karena kita belum percaya dengan orang yang kita kasih delegasi. Ini berlaku kayak Nola. Noli waktu begitu dia belum menemukan ancus yang tepat. No, gue tidak izinkan anak gue dipegang sama lo. Even gue udah hire lo, tapi gue nggak percaya sama lo. Gue pun begitu, Ji. Nggak serta-merta dong tiba-tiba kita, udahlah bodo amat. Tapi ternyata orang yang kita kasih delegasi tidak bertanggung jawab dan tidak kompeten. Megang anak kita, yang mana gue tahu lebih baik gue dibanding siapapun di dunia ini. Tapi kan begitu lo menemukan orang yang bisa lo percaya, entah itu mertua, entah itu mbak yang lo bisa percaya kayak gimana, menurut gue nggak apa-apa banget. Jadi baby tuh kadang-kadang suka memanjakan gue dengan, sayang kamu kemana-mana jangan sendiri. Aku ya udah, mau nggak supir nambah 1 buat gue, nggak lebay, udah cukup 1, nggak apa-apa, aku bisa nyetir sendiri misalnya kayak gitu. Nggak, nanti kamu capek, mendingan ini deh, udah kamu pakai Lia, udah kamu begini. Gimana caranya baby tuh mengupayakan banget supaya gue tuh nggak overwhelmed gitu loh. Karena apa akibatnya? Bukan karena sok-sokan, bukan karena pengen lebay, tapi karena dia tahu impactnya akan nggak baik nih di rumah gue. Jadi sebisa mungkin kamu udah nggak usah pikirin, udah itu tugasnya Lia, udah biarin itu hotline yang mikir, kamu nggak usah mikir, udah begini. Jadi oh iya ya, ternyata kita tuh hidup harus sadar, kita tuh punya kesehatan mental yang harus dipikirin. Betul. Begitu ketemu di rumah, gimana tadi syutingnya seru, ngobrolnya juga enak, nggak capek, nggak yang mumet. Aduh macet banget sayang, aku nyetir sendiri. Aduh gila ya parah segala macam gitu loh. Jadi balikin ke kemampuan ibu masing-masing, takar kapasitas. Kalau memang kita nggak afford untuk hire orang yang bisa membantu kita, at least ada anak, ada mertua, ada siapapun yang bisa bantu kita untuk rehat dulu gitu loh. Ya sebenarnya emang nggak perlu malu, nggak perlu takut jadi nggak perlu nyesel ibu yang nggak sempurna, nyesel cuma karena udah mulai burn out gitu, udah mulai capek. Itu tuh sebenarnya wajar banget dan kayaknya wajib ya, seorang ibu tuh butuh waktu buat sendiri gitu. Kayaknya butuh keberanian loh untuk mengakui kalau ternyata aku capek nih. Ngerinya itulah Monja, banyak yang orang burn out terus dia tidak alert dengan mentalnya dia yang kena. Terus akhirnya amit-amit ya, jangan sampai anaknya dia apa-apain, dia abuse. Atau bahkan kita juga pernah baca dia jadi bunuh diri karena nggak sanggup. Karena kan ada kejadian gitu kan juga. Kita nggak tahu ya, banyak orang tua di luar sana yang mungkin kurang secara ekonomi sampai akhir dia nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri karena semuanya yang nanggung dia. Akhirnya ngeri kan anaknya sampai dia apa-apain. Itu juga mungkin karena tidak tersedianya support system. Iya. Esther nggak ngerasa bersalah kalau me time. Kenapa? Karena baby support. Istirahat deh sayang. Kamu tuh udah mulai capek deh. Itu kan kita perlu banget ya. Jadi kita ngerasa, oh iya kayaknya bener ya gue capek baby. Laki gue aja udah bilang gitu. Iya, lebih alert. Kalau nggak ada support system, nggak ada yang dititipin. Udah gitu kan kita punya teman-teman gitu ya, yang bisa saling sharing. Terus misalnya Nola cerita, yuk nih gue capek, kemarin gue titipin aja misalnya Nakea ke laki gue. Kan gue jadi ngerasa, oh capek tuh boleh ya, ternyata si Nola capek. Gue juga pernah ngerasa gitu. Nah itu tuh sebenarnya kan peran dari support system ya, sehingga kita tuh tahu kalau kita tuh nggak apa-apa loh istirahat, me time sesekali, daripada burn out lebih baik kita istirahatin diri dulu, bikin cuti dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang ada orang yang merasa gini, aduh aku nyesel banget nih gue me time, gak boleh banget gue me time karena takut kehilangan momen-momen spesial atau momen-momen yang aduh gue kelewat nih mungkin di saat momen anak lo pertama kali MPASI, ya jangan juga lo jadi anak lo baru tahu besok 6 bulan makan pertama lo cuti. Ya ada gila-gilanya juga. Ya lihat momen kali ya. Iya sama gue setuju yang Misha bilang tadi, adalah lo mendelegasikan semuanya kepada orang yang lo percaya. Kayak dulu kan gue sekompi kali yang ngebesarin anak-anak gue, ya kan? Semuanya turun tangan. Ada suster, ada ibu bapak gue juga selalu ada buat ngebesarin nemenin anak-anak gue. Jadi tuh gue nggak pernah ngerasa nyesel kalau tiba-tiba gue membutuhkan waktu untuk yang aku pergi dulu ya. Bokap gue tuh menanti-nantikan banget tuh dulu, almarhum bokap ya, menantikan banget. Kamu kok lagi nggak pergi kemana-mana? Karena itu adalah momen dia supaya bisa sama cucu. Dia tuh paling, Pak aku kayaknya mau pergi deh berdua sama Aryo, aku mau malah lagi mau seneng ya. Happy banget bapak gue dulu gitu. Kesempatan untuk untuk bantu kita Iya. merasa bersalah
Coba kalau misalnya kayak gini, misalnya gue lagi butuh me time nih, misalnya sendiri ya, misalnya aku jalan terus pasti kalau Baldi kan tiba cemburuan. Oh iya? Misalnya kayak, misalnya kayak gue pergi lu aja deh Monce yang bilang sama Baldi gitu. Iya kan, misalnya kayak 2 hari gue kemarin luar kota sama Naura gitu. Iya, luar kota. Kamu lama ya yang pulang jam berapa, bolak-balik nanya bukan pesawat jam cemburuan berapa. kali itu Noli. Posesif, baby kayak baby. Sama juga dia posesif sama cuma kayak bukan berarti misalnya ini aku kerja loh sama anaknya loh. Iya, cuma kamu berapa lama? Kayaknya dia nggak nyaman. Nggak nyaman sama nggak ikhlas kalau misalnya gue bisa menikmati sendiri tanpa dia gitu. Dan kan gue juga bingung. Padahal sebenarnya kan dia paham arti me time juga, dia paham sih gitu. Cuma pas gue ada kegiatan yang di luar rumah terus dia merasa kayak langsung kehilangan. Nah gue juga bingung kan, maksudnya gimana ya, maksudnya nih cara membuat dia mengerti bahwa nih kebutuhan lu ini juga. Ini sebenarnya bukan me time, gue kerja juga. Ngerti nggak sih? Cuma pas begitu. Enak tuh sekalian tuh sebenarnya kan. Ini kan masalah kenyamanan dia ya kan. Gitu. Nah itu tuh gimana? Gue kan secara suami juga kan kita juga harus. Ngerti nggak sih lo? Laki gue juga suka gitu tuh dulu kalau misalnya gue keluar kota. Tapi makanya gue sering-sering update ke laki gue. Nelfon. Ya, update pun udah Ji. Cuma dia merasa kayak pulang gitu. Pulang. Ya udah lo terima aja udah. Laki gue juga gitu. Udah terima aja. Makanya gue me time di rumah aja buat gue udah cukup. Iya, gitu. iya. Satu gue merasa anak-anak gue tetap masih kayak kan. Oh mama ada nggak ya? Ada di kamar. Oh ada. Oke. Terus dia ngecek gue. Maksudnya walaupun dia ngasih gue juga ruang untuk bisa sendiri untuk menikmati me time-nya gue. Baldi juga kayak gitu. Walaupun dia apa tuh dia selalu laporan, dia telepon, dia apa. Misalnya dia lagi kantor gue juga tahu dia riwehnya kayak apa sama kerjanya dia. Dan dia juga jarang minta waktu buat me time. Nah itu juga yang membuat gue mikir, wah laki gue juga gak pernah minta waktu me time ya. Tapi gue jadi mikir itu ya, kenapa bapak-bapak tuh gak pernah me time ya? Nah iya, justru karena itu juga makanya gue juga kayak jadi akhirnya gue pengen bisa keluar negeri sama temen-temen beberapa hari. Tapi pastinya misalnya cewek-cewek doang. Kita tanyanya sama bapak-bapak kenapa sih mereka gak makanya karena itu loh. Dari dulu kan bercita-cita girls trip Nggak jadi kejadian-kejadian. selalu ujungnya bersepuluh kan. Benar-benar. Bapak-bapak mau ikut. Iya itu kan, makanya gak pernah kan kita. Temen gue yang kerja, dia single mother, dia pernah bilang, gue ke kantor itu adalah me time gue. Iya mungkin bapak-bapak tuh lepas dari keluarga. Benar. Iya, jadi justru dia merindukan pulang persepsinya ya. Nah, kalau pas pulang istrinya lagi pergi tuh buat dia tuh dia galau banget. Iya benar. Karena kalau kayak buat ibu-ibu, beberapa ibu-ibu yang gue ketemu, ibu-ibu bekerja ya, mereka bilang di saat gue ke kantor itu me time gue. Gue nggak walaupun masih digerecokin lewat telepon, tapi di saat gue di kantor, gue kerja, gue fokus nggak mikirin apa yang ada di rumah, itu tuh me time gue. Nah, gitu. cuma kalau misalnya lo pergi gitu seharian terus Yanda di rumah gimana? Lu tahu nggak? Yanda itu juga selalu rumah tuh bukan rumah kalau nggak ada gue, kalau kalau nggak ada istrinya. Tapi dia bolehin gue kerja keluar kota, terus misalnya gue mau pergi kemana dia bolehin, tapi dia sakit. Oh ya ampun. Kayak anak kecil ditinggal susternya, lu tau nggak? Demam. Laki gue itu kalau gue nggak ada di rumah itu demam. Itu anak-anak gue udah tahu semua dan semua ketawa. Karena anak-anak gue nggak demam, yang demam bapaknya. Tapi dia izinin. Tapi sakit. Tapi cuma dia yang di rumah. Kasian banget loh. Kalau dia lagi itu lu tinggal dia ngasih makan jangan-jangan. Tinggal baju yang udah dipakai ya. Lo kayak anak bayi tinggal susternya bener-bener ya. Tapi yang laki gue deh sesederhana misalnya gue mau ke nemenin Jemaya, aku beberapa hari ya di Bandung ya, aku seminggu gue pernah agak lama di Bandung. Lagi lu di rumah? Itu aku gimana? Iya. Padahal gue ngurusin anaknya. Nah, kita kan mikirnya gitu, cuman kan laki-laki juga merasa, kan kamu juga harus ngurusin kalau nggak ada kamu, kata dia gitu. Tapi bersyukurlah kita tuh punya sih. suami yang masih berketergantungan sama kita, masih merasa membutuhkan kita, ya kan masih memahami kita ketika kita lagi perlu me time. Jadi buat moms di rumah juga komunikasiin aja yang penting sama suami, kebutuhannya tuh apa, kebutuhannya lagi pengen kabur dulu, tapi jangan sampai memanfaatkan situasi me time ini untuk lepas dari tanggung jawab kita ya. Jangan jadi kabur dari tanggung jawab. Sebenarnya cuma sekedar break, bukan kabur. Istirahat. Iya, jadi me time-nya itu tolong secara yang logik gitu ya. Jangan sebulan, jangan sampai aku mau me time tapi sebulan gitu kan. Iya, sebenarnya kabur dulu ke tetangga dengan ngerumpi itu mungkin me time gitu ya tanpa dicari nama suami. Ini taruhnya di bener mana? Ya, jangan
Jangan apa? Jangan bikin dosa. Iya. Ngaku aja deh, jangan gengsi kalau emang lo udah burn out. Ya nggak sih, ngomong serasa bahwa aku tuh udah burn out, gue tuh capek banget, gue udah ini indikatornya apa? Gampang marah. Itu bener. Nah makanya itu baby karena ini gampang marah udah mulai capek nih bini gue kan? Gitu. Istirahat deh, jangan malu karena apa? Gak sehat juga rumah kalau kita marah-marah karena kita kecapean. Jadi di balik ibu yang sehat secara mental pasti ada anak-anak dan keluarga yang bahagia. Jadi anak-anak itu ternyata nggak butuh ibu yang sempurna, tapi butuh ibu yang bahagia. Anak-anak itu butuh ibu yang punya me time juga kok. Anak-anak tuh butuh ibu yang banyak ada duitnya, jadi bisa jajanin mereka. Gitu ya. Sama satu lagi, percaya deh sweet moms ya, kalau ngomongin soal me time, lo akan nemu waktu dan momen di mana lo tuh me time. Gaji. Ya udah, sekarang kita mau me time dulu ya. Sampai ketemu lagi di Dapur Bisa. Bye moms.